Nah, kalau dari kanan yang digoda adalah urusan syahwat. Bagaimana syahwat ya? Karena manusia itu menjadi khalifah kan dikasih akal dan nafsu syahwat. Malaikat tidak. Dengan nafsu manusia pengen punya baju bagus, baju adem, enak dipakainya, berkembang, akalnya mendukung ya. Dengan kemajuan fashion. Pengen makanan yang enak, berkembang ya, kuliner. Pengen rumah yang nyaman, berkembang ya, teknologi rumah. Pengen sarana prasarana enak, berkembang, jalan dan lain sebagainya. Pengen transportasi kendaraan yang nyaman, ya hadir sampai jet pribadi lah apa segala macam. Itu akal mendukung dan kita harus menggunakan itu dalam rangka memudahkan ketaatan lagi kepada Allah. Dengan adanya pesawat kita pergi haji jadi lebih mudah. Ya, dengan pakaian-pakaian yang nyaman sholat juga menjadi nyaman ya, dan seterusnya. Tapi ketika nafsu ini melampaui, kalau akal bisa menekan nafsu, maka kita bisa menjadi khalifah. Jadi kalau di sebelah kanan itu nafsu ya, nah itu harus ditahan. Ketika akal menguasai nafsu, maka malaikat lebih rendah dari kita, diperintahkan sujud kepada Adam. Tapi ketika nafsu menguasai akal, nah, fashion yang harusnya memuliakan, baju yang harusnya memuliakan gitu ya, menutup aurat, saking udah majunya sekarang apa? Kelambu tuh ya. Apa horden yang kayak gitu jadi baju harganya mahal. Ya jadi akalnya maju tapi untuk menjauh dari Allah. Jadi segala sesuatu ketika akalnya nafsunya menguasai akal, maka akhirnya bukan untuk menjadi khalifah memakmurkan bumi, akhirnya merusak. Kerusakan yang terjadi gitu. Ya. Nah, jadi itu problematika yang harus kita sadari bahwa selama kita hidup akan ada ujian. Nah kemudian kemarin kita sudah sampai jiwa manusia ya, tadi kita sudah bahas ya. Permasalahan itu ada yang permasalahan sepanjang zaman, ada permasalahan yang sifatnya kontemporer. Ya. Yang sepanjang zaman itu tadi, ada manusia yang akhirnya orang tuanya tidak sadar ya, akhirnya unsur fujurnya besar. Falhamaha fujuroha wa taqwaha, unsur fujur, unsur jahatnya besar. Jadilah ada manusia merampok, ada manusia zolim, ada manusia memperkosa. Itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, terus saja. Ya, karena memang Allah menciptakan manusia punya unsur seperti itu. Nah, problematika yang kedua adalah adanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis sahih, bicara tentang fase-fase umat ya, berdasarkan kepemimpinan mereka. Ya, fase-fase umat berdasarkan kepemimpinan mereka. Jadi persoalan besar yang awal terjadi itu di slide yang lalu kita sudah bahas. Itu di slide keberapa ya? Oh nggak kelihatan sih ini. Ke-6. Slide yang ke-6, problematika umat. Problematika umat besar pertama kali adalah pada saat Rasul itu wafat, ya kan? Karena Rasul sebelum wafat tidak meninggalkan pesan-pesan siapa yang mewarisi sebagai kepemimpinan. Dan sampai 3 hari itu masih musyawarah. Karena masih musyawarah untuk menentukan siapa pemimpin pengganti Rasul SAW sampai Rasul tidak dimakamkan. Belum. Ya. Tentu saja para sahabat lebih canggih daripada kita yang tahu bahwa orang meninggal harus segera dimakamkan. Tapi karena ini masalah kepemimpinan, walaupun misalnya Rasul sudah wafat, selama jasad itu belum dimakamkan, itu pemimpin kita. Ini pemimpin kita ada di situ, masih terbujur. Ya. Patuhi, ingat apa pesan-pesan beliau gitu. Sampai kemudian syura musyawarah itu memutuskan Abu Bakar. Nah, setelah ada penggantinya Abu Bakar baru dimakamkan. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan umat ini adalah masalah yang sangat-sangat penting yang bisa menyelesaikan permasalahan atau bisa membuat muncul masalah ya, problem. Nah, hadisnya bicaranya ya
Hadisnya ini bicaranya di terjemahannya di slide 13. Masa kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian. Masa kenabian atau disebut nubuah adalah masa di mana kepemimpinan pada saat itu adalah Rasul. Jadi masa nubuah adalah umat yang pada saat itu pemimpinnya adalah Rasul. Undang-undang yang dipakai, aturan hidup yang dipakai apa? Al-Quran dan hadis. Walaupun ketika Rasul SAW masih hidup, hadis nggak boleh ditulis. Ya, ketika Rasul hidup, hadis tidak boleh ditulis kecuali orang-orang tertentu saja, supaya tidak rancu dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dihafal, tulis, terserah, ya. Tapi hadis enggak pada saat itu. Jadi acuannya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu kan Allah berfirman, wahai Muhammad, gitu-gitu. Nah, kalau hadis qudsi itu langsung formulasinya aku nih, tapi yang mengucapkan Rasul, gitu, ya. Itu namanya hadis qudsi. Ada wahyu itu yang sifatnya malaikat Jibril yang menyampaikan. Ada yang Rasul kan ketika Mi'raj itu kan langsung berkomunikasi sama Allah, nawar-nawar sholat kayak gitu-gitu kan, dia langsung berkomunikasi. Ada yang dibuat apa sih, keringat dingin tuh sampai berat gitu, ada suara lonceng, malaikat Jibrilnya nggak ada tuh, bisa langsung gitu, ada. Iya. Jadi hadis qudsi itu ucapan Allah langsung direct, ya, direct speech. Kalau misalnya Al-Quran kan, katakanlah wahai Muhammad, gitu, ada kayak gitu kan, katakanlah Muhammad. Nah kalau hadis qudsi itu langsung ucapan Allah dan Rasul langsung mengekspresikan seakan-akan itu Rasul yang mengucapkan gitu, ya. Tapi itu sebenarnya Allah. Ya. Kenapa? Langsung, ya, langsung. Karena tidak katakanlah ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak pakai yang diriwayatkan oleh itu, nggak pakai itu juga? Nggak ada. Diriwayatkan itu baru dimulai di zamannya Bani Umayyah, Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz, baru mulai itu dibikin perumusan, dicari mana yang sahih mana yang tidak, tuh berkembang di situ. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8, berbarengan dengan ilmu-ilmu lain berkembangnya, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tahsin, ilmu lain. Karena kalau pada saat zamannya Rasul masih hidup, kan itu Mekah dan Madinah, ya, mereka bahasanya Arab. Kalau bahasa Arab, ngomong bahasa Arab kan gak perlu ditahsin. Menafsirkan bahasa Arab juga mereka mudah. Secara mereka dikenal sebagai penyair, memang bahasa indah gitu, mereka ngerti. Makanya ketika Al-Quran disampaikan, mereka tahu, ya Muhammad, ucapan siapa itu? Karena bahasanya Rasul gak kayak gitu, berbeda, dan itu tingkat tinggi indahnya kalau orang yang ngerti. Kalau orang yang ngerti itu indahnya tingkat tinggi dan tidak mungkin, ya, bahwa itu buatan Rasul. Jadi karena masih Mekah dan Madinah, ilmu tahsin belum ada, hadis saja nggak boleh ditulis sama Rasul, hanya orang-orang pilihannya. Kayak Huzaifah itu ya termasuk yang rahasia-rahasia hadis itu hadir. Nah, udah jelas ya. Jadi diriwayatkan dan lain sebagainya itu ketika keilmuan mulai dikembangkan. Nah, di zamannya Umar bin Khattab itu sudah mulai mendunia Islam. Kalau di zaman Abu Bakar masih urusan yang murtad-murtad. Ketika Rasul wafat tuh banyak yang murtad, nggak mau bayar zakat, ya. Muhammad sudah meninggal, sekarang kita suruh bayar zakat juga, nggak mau. Abu Bakar yang lembut gitu, zakat itu rukun Islam. Kalau dia tidak mau, mereka tidak mau membayar zakat gitu ya, perangi, gitu, sebagai bentuk ketegasan. Umar padahal udah ini negosiasi gitu, Abu Bakar enggak, tegas. Karena kalau nggak tegas itu Rasul baru wafat, udah hilang nanti nilai-nilai Islam. Musailamah Al-Kadzab, disebut Al-Kadzab, nabi palsu ini. Siapa yang nyebut Al-Kadzab? Rasul. Jadi menjelang Rasul wafat itu sudah ada nabi palsu. Kalau masa Abu Bakar itu masih sibuk dengan urusan
pengkhianatan, murtad, termasuk nabi palsu ini ya diselesaikan. Dikirim utusan, ada yang utusan ini kemudian sesuai dengan prediksi Rasul ya. Jadi lagi ngaji kayak gini tuh kata Rasul, salah satu di antara kalian nanti gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di neraka. Berarti kan masuk neraka. Ya, saya lupa nih nama sahabatnya. Sama temannya salah satu Abu Hurairah. Meninggal syahid meninggalnya pada syahid gitu kan, tinggal bersisa 2, siapa namanya saya lupa tuh, deg-degan kan dia kan, tinggal berdua di mana ya. Nah kemudian dia minta sama Abu Bakar yang satu ini, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah ya, sesudah Rasul tuh terutama di zaman Umar bin Khattab nggak mau dipanggil Khalifah ya, maunya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku mau mendakwahi dia karena dia itu kan bangsa aku tuh, si Musailamah. Dia ulama sahabat. Ya, ulama. Jadi sahabat itu kan ada level-levelnya juga, ada yang biasa, ada yang level ulama. Ini ulama, makanya dia mau mendakwahi dibolehkan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena di sana kan kamu kan bangsa kita, kamu ini gitu, nanti dikasih harta gini gitu. Udah kena tuh sama si Musailamah. Jadi dia kemudian memberikan testimoni benar Musailamah adalah nabi. Gitu. Ya. Nah, kemudian terdengar kabar itu dikirim utusan yang lain untuk mengingatkan Musailamah, anaknya Nusaibah. Wahai Musailamah, engkau nabi palsu, ayo bertobat gitu. Kalau zaman dulu tuh utusan tuh 1 orang gitu, berani loh sahabat. Nyalinya dahsyat. Ya. Jadi diingatkan seperti itu, langsung diikat anaknya Nusaibah itu diikat. Nanti kamu dikasih harta nggak terpengaruh gitu ya. Akhirnya diikat. Itu dimutilasi pelan-pelan. Jarinya dulu Musailamah Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Tek digores gitu. Sampai sudah tidak bisa menahan sakit ya, sampai syahid. Nah berita itu sampai, karena kan sudah diingatkan. Jadi Islam itu kalau difitnah bahwa menyebarkan dengan perang itu enggak kayak gitu. Selalu ada utusan. Ya, kirim surat juga seperti itu bunyinya. Cuma ilustrasi perbandingannya kalau Rasul ngirim surat ya ke raja-raja itu, ibarat kayak lurah nih, lurah Tugu, lurah Cisalak Pasar, lurah PGS, ngirim surat ke presiden Amerika, ngirim surat ke presiden mancanegara lah. Lurah ngirim surat ke mancanegara bunyinya gini, wahai Bapak Presiden, sembahlah Allah, la ilaha illallah. Kalau masih tetap, poin kedua, kalau masih tetap tidak mau menyembah Allah, maka bayarlah jizyah. Surat lurah ke presiden kayak gitu. Kira-kira respon presiden apa? Siapa elu? Dulu bangsa Arab itu tidak dikenal sebagai angkatan perang, nggak dikenal sebagai angkatan perang. Pedagang, penggembala dengan tanah yang tidak subur, belum ada, minyak belum ada, nggak ada yang pernah menjajah situ. Romawi, Persia, Afrika nggak ada. Abraha itu menyerang karena cemburu, dia bikin masjid yang tinggi besar untuk menyaingi Ka'bah urusan ekonomis. Jadi orang nanti biar ke sana berkunjung, ekonomisnya maju kan. Ternyata nggak ada yang tertarik, semua tetap aja dagang apa ke sini Ka'bah. Ya seperti itu. Jadi daya tariknya di situ. Tapi kalau untuk dijajah dan lain sebagainya tidak menarik. Makanya ketika ada utusan datang gitu ya, ya iyalah Raja Romawi, siapa lu gitu ya, bisa apa? Begitu kan utusan itu kalau datang kan cuma apa? Pakai pisau gitu kan. Utusan kan yang kelas paling belakang tuh, pakai pisau dapur, pakai helm panci, kan kayak gitu. Hah?
Dan Kisra mah rendah turun. Kalau berhadapan sama gitu Kisranya langsung turun ya. Persia kan Kisra bukan kaisar. Panglima perangnya suruh menghadapi. Itu orang cari harta tuh. Kasih harta di pinggir-pinggir gitu kan. Tendanya dipendekin pintunya supaya masuknya nunduk gitu. Hartanya sama pisaunya dijatuh-jatuhin. Sendiri loh. Jatuh-jatuhin gitu. Nah, ketika pintu tendanya pendek itu dia masuk menunduk tapi mundur, masuknya mundur gitu. Ya, jadi nggak mau menundukkan diri ya sama Persia itu. Siapa kamu? Kamu panglima gitu. Oh bukan, aku yang paling belakang katanya gitu. Apa tujuan kamu? Ya seperti surat itu, coba dibaca. La ilaha illallah. Kalau tidak silahkan, nggak apa-apa, tapi kirim jizyah. Ya gitu. Nah tapi kan ini kan pengalaman perang nih, ya pengalaman perang nih panglimanya. Mereka bisik-bisik gitu sama penasehat. Ya kalau kayak gini nih, mentalnya kayak gini nih, gak bisa nih, susah kita. Gimana pimpinannya, gimana panglima perang ini paling belakang udah kayak gini gitu kan. Akhirnya merekomendasi kepada Kisra, udah kita damai saja gitu ya, damai udah kirim gitu. Kisra karena tidak berhadapan kan, perang. Dan kalah. Ya, kalau kita nonton film Rambo itu, Rambo bisa ngalahin berapa 100 orang ya. Kalau sahabat itu ada yang kualitasnya 1, itu bandingannya 1000 orang. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya perang-perang itu misalnya Amirul Mukminin, kata Rasul kalau misalnya 1 banding 10 deh kalau nggak salah. Kalau umat Islam 1 lawan 10 perbandingannya, misalnya 100 melawan 1000 gitu. Ya, saya lupa tuh perbandingannya. Itu tetap menang, hadisnya gitu. Orang beriman 1 banding 10, yang surat Al-Anfal gitu ya. Itu bisa tetap menang, tapi itu diturunkan, ya diturunkan kalau nggak salah perbandingannya jadi 1 banding 1000 apa. Nah jadi dari hitungan-hitungan itu panglima perang ini ngirim surat, Amirul Mukminin kita butuh 4000 pasukan. Itu sesuai dengan perbandingan tadi. Kirim 4000 pasukan. Yang dikirim 2002. Oh 2002. Yang 2 lagi semuanya 1000 kualitasnya. Ya. Jadi dia jadi pelurunya katapel, dilempar. Mereka kan pada bikin benteng-benteng kan, suka takut gitu. Dilempar masuk ke musuh, langsung di depan pintu dia selesaikan urusan musuhnya, dibuka, menang kayak gitu. Ya, jadi lebih hebat dari Rambo seperti itu. Nah, jadi di zamannya Umar itu sudah menyebar, tapi masih konflik gitu. Nah, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru tuh. Udah kondisi tenang ya, dan itu memang khalifah yang paling maju di Bani Umayyah yang terkenal. Memerintah nggak sampai 2 tahun tapi ini ya makmur banget. Memerintahkan itu mengembangkan ilmu, itu bareng tuh semua tuh. Ilmu hadis, tafsir ya. Jadi ditakhris hadis ini mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang berpenyakit ya. Itu rumit. Karena nggak ada pada saat itu kan nggak ada kendaraan. Jadi kalau mau ngecek, benar nggak kamu ketemu dapat ucapan ini dari Rasul? Benar. Itu harus sebulan, 2 bulan naik onta, benar ketemu? Ya, oke. Nah, orangnya diselidiki, orangnya dobit nggak? Dobit tuh hafalannya bagus, masih muda. Terus sikoh nggak? Sikoh itu karakter akhlaknya baik. Datang ke orang yang mau ditanya, dia gini, ngeliat ayam gitu ya. Gitu ya. Pura-pura gitu kan. Pura-pura mau ngasih makan. Ayamnya datang terus ditangkap, nggak dikasih makan. Mau nanya terus langsung pulang nih. Kok nggak jadi nanya? Kamu aja sudah bisa berbohong pada hewan. Bagaimana kita bisa percaya hadis yang kamu riwayatkan? Jadi kayak gitu. Ya. Jadi tuh hadis kalau memang sahih itu penelitiannya sedahsyat itu. Nah, sekarang kita kan yang kita sebut ulama yang mana? Yang disebut ulama yang mana? Ilmu agama, yaitu diwakili dengan tadi kan tafsir, orang ngerti tafsir, orang hadis, bahasa Arab, itu ulama. Ada nggak yang bilang
dokter spesialis sebagai ulama? Ya kan? Ilmunya itu berkembangnya di waktu yang sama. Daerah-daerah yang sudah pada Islam itu banyak ilmu-ilmu dasar di situ dan itu dikembangkan oleh ilmuwan atau ulama muslim. Termasuk ilmu hadis dan lain sebagainya itu dikembangkan di zaman itu juga. Jadi kalau kita bilang ulama adalah yang menguasai ilmu ini, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi-tabi'in sampai zaman ini bukan ulama. Benar gak? Karena ilmu itu baru berkembang di Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Sahih tidak sahih diriwayatkan dari kayak gitu itu baru dipelajari di Khalifah ke-8. Kalau kita bilang itu Rasul berarti bukan ulama. Rasul nggak belajar hadis. Rasul nggak belajar tafsir. Orang Arab nggak perlu ditafsir. Para sahabat nggak perlu tafsir. Mereka tinggi bahasanya. Ya. Jadi ini termasuk permainan sejenis iblis yang berbentuk manusia yang membuat umat Islam menjadikan Islam itu sesempit bahwa agamanya cuma urusan tafsir. Padahal kalau tafsir, Arab, hadis belum mulai masuk ke gelanggang itu baru persiapan. Karena mereka bukan orang Arab. Perlu persiapan ngerti tafsir, perlu persiapan ngerti bahasa Arab. Belum masuk mulai memahami, belum masuk mulai mengamalkan. Tapi kalau ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan, ahli alam semesta dan sebagainya, mereka sudah masuk ke kancah mengamalkan Al-Quran. Paham gak? Ya. Jadi artinya definisi ulama itu, kan kalau di dalam Al-Quran ulama adalah yang paling takut pada Allah. Jadi definisinya adalah ulama adalah ilmuwan yang ilmunya digunakan untuk mengagungkan Allah dan membuat orang makin mendekat kepada Allah. Itu namanya ilmuwan. Makanya kalau kita sudah memahami ulama seperti itu, nggak akan muncul istilah ulama su. Jadi definisinya ilmuwan, ulama adalah ilmuwan yang ilmunya digunakan untuk mengagungkan Allah. Artinya dia ngerti Quran. Dokter yang ngerti Quran. Iya. Semua di keilmuan apapun, semua yang dia mengagungkan Allah itu namanya ulama. Jadi nggak ada muncul istilah ulama su, ulama yang buruk. Kalau definisinya ulama adalah semua ilmuwan bidang keilmuan apapun yang keahliannya itu digunakan untuk mengagungkan Allah. Ya, perhatikanlah pada penciptaan langit, perhatikanlah pada penciptaan bumi, gitu. Dalam penciptaan langit, kalau kita nggak punya ilmunya hanya sesederhana langit kalau terang berarti nggak hujan, berarti panas suhunya. Kalau udah gelap-gelap mendung berarti nanti hujan, kan kayak gitu. Cuma sesederhana itu. Oh nanti ada apa namanya? Kalau habis hujan tuh ada pelangi. Bandingkan sama dia seorang ilmuwan ahli ruang angkasa beriman. Ahli ruang angkasa dan dia beriman, dia keluar menembus ruang angkasa. Nanti hasil laporannya apa? Ahli ruang angkasa yang beriman habis dari ruang angkasa laporan kepada manusia gimana? Dia akan bilang kan, Masya Allah itu ciptaan Allah, dia kasih detil-detil ilmu itu dan itu semua adalah ciptaan Allah. Dan kita kecil, kita kalau di ruang angkasa kita kecil. Titik aja terlalu besar. Bagaimana dengan Arsy? Ya, makhluk Allah yang paling besar. Bagaimana dengan Allah? Seperti itu. Akhirnya perhatikanlah tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit bisa kita lakukan melalui jalur ilmuwan yang tadi. Melalui jalur ilmuwan ahli ruang angkasa yang beriman, perhatikan tanda-tanda kebesaran itu hadir di kita. Enggak semua harus jadi ilmuwan ahli ruang angkasa. Dokter yang beriman, yang udah spesialis gitu, dia bisa cerita. Ini di tubuh kita begitu sangat rumit dan lain sebagainya, dan itu semua teratur dengan rapi dan ini Allah yang mengatur. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita masih menyempitkan yang namanya ulama adalah hanya sekedar ilmu Allah, ya kita ketemu sama Khorgorunyo. Setelah Khorgorunyo ulama bukan, dahsyat ya. Ahli tafsir, orang Belanda ahli tafsir, mukanya muka kayak Arab, nikahin anaknya ulama.
Dan supaya bangsa Indonesia tidak sadar dijajah, keluarkan hadis-hadis palsu. Ya, esensi Islam kan intinya apa? Nasab dijaga, maka tidak boleh ada perzinahan. Akal dijaga, tidak boleh minum khamar. Harta dijaga, ya, orang dirampok, melawan, meninggal, syahid. Terus apa? Agama dijaga, bebas ya untuk melaksanakan semua aturan yang ada di dalam Al-Quran tanpa dicurigai ya sebagai teroris dan lain sebagainya. Terus satu lagi apa ya? Akal, harta, nasab, apa ya? Ada 5 ya kalau nggak salah. Nah, kalau Islam memahami seperti itu, bangsa Indonesia mayoritas muslim memahami seperti itu, penjajah nggak sampai 350 tahun, nggak sampai. Lo mau haji, kata Belanda, mau pergi haji, ini gue ongkosin. Lo mau hafal Quran, butuh rumah hafal Quran berapa, ini gue kasih. Mau sholat masjidnya yang indah, gue kasih. Tapi kalau udah mulai belajar Al-Quran yang bicara tentang esensi Al-Quran yang sesungguhnya, teroris, tahan. Sampai sekarang seperti itu ya. Jadi itulah permasalahan yang sekarang terjadi ya, bahwa sedang ada penyempitan sejak periodisasi yang kita lihat nih hadisnya. Habis masa nubuah, masa khilafah ala minhajin nubuah, dan ini mukjizat. Ternyata sejarah membuktikan bahwa masa khilafah ala minhajin nubuah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian berikutnya Allah mengangkatnya diganti dengan masa kerajaan yang menggigit atau mulkan adon. Dan ternyata ini mukjizat ya. Rasul menyampaikan ini sebelum wafat, terbukti setelah Ali kemudian muncul Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terakhir Turki Utsmani. Tapi itu masih Al-Quran dan hadis. Walaupun pada saat ini sudah menyimpang, kalau tadinya pengangkatan berdasarkan yang paling soleh, pengangkatannya dirubah menjadi keturunan sejak Bani Umayyah. Keturunan, anak dan lain sebagainya, dan semua anak tidak selalu anak soleh. Karena tidak semua anak menjadi anak soleh, maka ketika dia menjadi khalifah, mulai ada penyimpangan. Maka ini disebut sebagai zaman mulkan adon, ya, raja-raja yang menggigit. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, setelah masa itu nanti Allah menghendaki mengangkat, muncul masa kerajaan yang menyombong, mulkan Jabariyah. Dan ternyata sejarah membuktikan 1924 terakhir tuh khilafah Islam mendunia, Al-Quran dan hadis dipakai, itu tumbang. Turki Utsmani terakhir 1924. Nah, sejak itu di sini muncul kata Rasul mulkan Jabariyah. Ya. Jadi dibagi-bagi tuh, yang tadinya satu khilafah, satu kepemimpinan gubernur jadi negara-negara, dipecah-pecah. Siapa yang punya Portugis, siapa yang punya Spanyol, siapa yang punya Inggris, siapa yang punya Belanda dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang kita pun yang sudah merdeka sekian lama, yang diurus sama agama, kantor urusan agama, pengadilan agama, cuma nikah, cerai, waris. Ada yang baru akad syariah sekarang masuk juga ke pengadilan agama. Di luar itu permasalahan konflik perdana, perdata masuk urusannya kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, yang itu buatan Belanda. Jadi Al-Quran dan hadis tidak terpakai. Kecuali kalau di Indonesia, kecuali urusan nikah, cerai, waris, akad syariah. Tapi di sini kabar gembiranya Rasulullah SAW bilang, ketika masa itu hadir nanti Allah akan angkat, kemudian muncul khilafah ala minhajin nubuwah, periode kedua, karena Rasulnya tidak mungkin hidup lagi. Artinya disitulah kebangkitan Islam. Ya, bahwa Islam berkuasa lagi, Al-Quran dan hadis dipakai lagi. Dengan kalau kita kumpulkan hadis-hadisnya, ibu kota kebangkitan Islam di dunia itu nanti di Palestina. Ya. Nanti Nabi Isa diturunkan, Dajjal hadir, ya, Dajjal dibunuh, ya itu kan Masjid Putihnya sudah ada tuh di Syam, ya, Syria. Dibunuh di situ, Yahudi dibunuh-bunuhin, kiamat. Jadi sekarang kalau kita bicara kiamat-kiamat terlalu cepat, karena kebangkitan Islam belum hadir. Jadi inilah yang membuat problematika
sepanjang zaman selama hadis ini masih berjalan masa suramnya umat. Ya, dan pendekatan yang dilakukan sama seperti pendekatan iblis, merubah istilah yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Misalnya gini, westernisasi, maksiatisasi, mereka mengenalkan dengan bahasa modernisasi. Jadi orang kalau pakai baju yang kelihatan kemana-mana, itu kan harganya ratusan juta baju kayak gitu. Mahal, itu modern, bangga. Ya, modernisasi, bangga. Nanti nih ya, misalnya ada yang cerita nih di WA group, misalnya ada yang bilang sakit, syafakillah, mau pergi fi amanillah, barakallah. Nah, kata dia gini, kampungan amat sih pakai bahasa Arab. Pakainya apa? Get well, GWS. Pakai bahasa Inggris itu modern. Modern. Yang meruntuhkan Islam itu dikasih gelarnya apa? Ataturk. Kemal Pasha ada gelarnya Ataturk. Ataturk itu bapak pembangunan Turki. Yang dia lakukan adalah meruntuhkan Islam. Artinya bapak pembangunan ini meruntuhkan kekumuhan, meruntuhkan kerusakan, meruntuhkan kejelekan, yaitu Islam. Itu permainan itu. Dan mereka menguasai media. Ya, mereka bisa mengatur, memformat, memprogram mana yang harus indah, mana yang harus buruk.